nikmat sehat. Gimana mau sehat? Kalau nggak hidup. Berarti nikmat yang paling utama itu adalah nikmat dibaginya kehidupan. Kita masih bernafas hari ini, kita masih punya denyut nadi yang berdenyut sampai hari ini, sampai detik ini. Dan di situ kita bisa menikmati iman, menikmati Islam, menikmati kesehatan, menikmati yang namanya kesempatan bisa duduk bersama-sama di sini untuk bersilaturahmi, untuk bertolak ilmi, untuk bertolak Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat zahir batin kita. Sehat bu? Alhamdulillah semuanya sehat. Kalau kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah dengan umur yang panjang yang berkah, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kita nikmat berupa keluarga, Allah beri kita pasangan, Allah beri kita anak keturunan, Allah beri kita saudara, Allah beri kita tetangga, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang menyayangi kita. Kenapa mereka itu dihadirkan oleh Allah? Karena mereka itulah nikmat buat kita. Nikmat yang mesti kita syukuri. Kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat itu, maka Allah akan ambil lagi nikmat. Jadi nikmat yang utama itu bagaimana hati ini bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita tanpa sadar, kadang-kadang tidak selalu kita yang lihat, tiba-tiba hati ini sempit, tiba-tiba kayak dunia ini sempit, tiba-tiba rasanya dunia ini tidak bersahabat dengan kita. Rasanya gimana ya Allah, kenapa begini banget? Padahal dunia luas, padahal tempat ini luas, tapi kita merasa sesak sendiri. Ada keinginan kita yang gak dikabul oleh Allah, ada doa kita yang gak diterima oleh Allah, ada maunya kita upayakan dengan sebaik-baiknya tapi tidak mendapatkan hasil. Sering kita kecewa. Kadang melihat orang lain juga gak menyenangkan, lihat suami gak menyenangkan, lihat anak gak menyenangkan, lihat teman gak menyenangkan, pokoknya semuanya merasa tak enak. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kita kalau sudah seperti itu? Udah terasa sempit banget, yang sempit itu dadanya, pikirannya, hatinya. Kalau sudah terasa sempit, maka segeralah untuk tutup. Pastikan diri dari hadis. Sucikan hati kita, sucikan pikiran kita, sucikan anggota tubuh kita. Gak cuma pikiran saja disucikan, tubuh kita juga disucikan. Setelah itu bersegera menghadap Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah. Allahu Akbar, berdiri kita sholat, kita sujud, lalu adukan semua permasalahan kita kepada Allah. Apa yang kita rasakan adukan kepada Allah. Nggak ada tempat curhat terbaik kecuali Allah. Mau curhat ke siapapun gak akan menolong kita. Yang menolong kita itu Allah, karena Allah yang maha tahu. Allah maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Nggak kita minta pun Allah tahu. Tapi kata Allah, minta kepadaku maka akan aku kabulkan. Segera meminta kepada Allah, sujudlah kepada Allah, meminta kepada Allah, merendahlah kepada Allah. Kalau sudah kita merendah kepada Allah, masih tidak. Kira-kira di mana ya salahnya? Di mana ya salahnya? Ketika mata kita ini suka melihat apa yang ada di tangan orang lain, melihat apa yang ada pada orang lain, pikiran kita hanya kepada yang ada di tangan orang lain, maka disitulah dimulainya kesedihan panjang. Kita akan menderita terus-menerus. Mungkin perasaannya ya kalau kita melihat yang di tangan orang terus, kita akan menderita. Sederhana bahasanya. Tapi kalau yang paham itu tamparan berat, tamparan halus. Ditampar kita sebenarnya karena kita suka melihat apa yang ada di tangan orang lain. Misalnya siapa ya? Saya sama Bu Imas. Bu Imas dari Jawa Barat, saya dari Sumatera Barat.
Bu Imas itu bawa makan, saya bawa makanan juga. Saya dari sana bawanya rendang. Bu Imas bawanya ikan bakar. Ikan bakar ada sambelnya, ada lalapannya. Menurut saya yang dibawa sama Bu Imas itu enak banget. Menurut Bu Imas enak banget ya, Bu, suruh makannya bakar rendang kayak bumbu wangi katanya. Saya mah asik aja makan, saya gak peduli sama yang lain, saya nikmatin terus makan sampai habis. Bu Imas ngeliatin aja, enak banget ya, enak ya Bu. Katanya sama saya juga, cuma pikir sendiri aja, kayaknya enak banget itu rendang. Saya cuma air, cuma ikan katanya, padahal saya juga senang sama ikan. Sampai habis rendang saya, sampai habis makanan saya dengan lahapnya saya makan, beliau baru melihat ikannya udah keburu diambil kucing. Kira-kira untung nggak? Itulah yang sering kita lihat. Kita sering melihat apa yang ada di tangan orang lain. Misalnya orang punya rumah bagus, kita lihat rumah bagus sudah besar, bagus lagi. Punya kendaraan, udah mahal, mewah lagi. Punya anak, kita banding-bandingkan dengan anak kita. Lihat suami orang, kita lihat suami orang, kita lihat suami kita. Kita banding-bandingin. Kita lihat orang, badannya proporsi cantik, kita banding-bandingin sama badan kita. Kita lihat kulitnya mulus, kita banding-bandingkan dengan kulit kita. Kita lihat keberuntungannya, kita banding-bandingkan dengan keberuntungan kita. Kita lihat nasib dia lebih bagus, kita bandingkan dengan nasib kita. Kita lihat hartanya lebih banyak, kita bandingkan dengan apa yang ada pada diri kita. Akhirnya kita cuma melihat orang, akhirnya kita ngamatin orang, akhirnya kita menilai orang, ujung-ujungnya kita komentari. Udah capek melihat, udah capek ngamatin, udah capek komentarin. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat apa? Yang kita dapat hati menjadi panas. Panas kita melihat ada kelebihan pada orang lain. Orang punya kelebihan itu, kita nggak tahu ada yang diambil oleh Allah. Kita nggak tahu apa yang dia perjuangkan, apa yang telah dia korbankan. Tapi kita tahunya, wah enak banget ya. Melihat enak semua pada orang lain, hilang rasa syukurnya, hilang rasa cukup di diri. Ujung-ujungnya hilang waktu yang banyak yang harusnya buat introspeksi diri, yang harusnya ngurusin diri sendiri, ngurusin orang, mikirin orang, ngamatin orang, komentarin orang. Salahnya di mana? Kaya raya. Beliau itu pejabat, beliau itu berkedudukan tinggi, tapi gak ada orang yang merasa minder bersama dengan beliau. Kalau kita, kalau udah punya kelebihan, orang-orang udah segan sama kita. Kalau beliau tidak ada orang yang merasa segan sama beliau. Kenapa? Karena sikapnya tetap sama, tawadhunya, rendah hatinya tetap sama. Dia merasa yang dimiliki itu adalah milik Allah, hanya titipan Allah, gak ada milik dia. Tetap rendah hati, sama. Semuanya sikapnya sama, perbuatannya sama, perlakuannya sama. Akhirnya dia merata dengan rakyat yang susah sekalipun. Hartanya digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita misalnya bisa berbagi dengan umat, berbagi dengan orang banyak, itu biasanya kan berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan apa ya? Kalau Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian menyebut-nyebut pemberian kalian, ketawa kan? Wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an-nas. Orang yang berbagi, bersedekah, berbagi, terus disebut-sebut sambil mempat, sambil ngatain. Dengan maksud apa? Supaya semua manusia tahu. Dengan maksud ria. Kalau kepikiran ria namanya kan ria. Ada lagi sahabat Rasulullah namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini luar biasa miskinnya. Hidupnya susah,
Dibandingkan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf tadi, jauh banget, tapi beliau nggak ada irinya terhadap yang punya harta. Kenapa? Dia fokus sama dirinya sendiri. Apa yang beliau fokuskan? Fokus mendapatkan ilmu. Beliau ingin memperkaya dirinya dengan keilmuan. Beliau ingin selalu bersama dengan Rasulullah. Beliau menginginkan dekat dengan Rasulullah. Dan dengan ilmunya itulah yang membuat kebahagiaan. Terpancar kebahagiaan dari beliau. Ilmu. Gak mesti harta. Kata Rasulullah, kita gak bisa membeli hati kan? Hati manusia bisa dibeli kan? Enggak. Alhamdulillah saja sejak saya punya uang, teman saya jadi banyak. Itu cuma atas manfaat. Kalau dia gak punya uang, itu orang pergi lagi. Karena hati gak bisa dibeli dengan uang. Hati itu bisa kita raih dengan wajah berseri, dengan hati yang tulus dan akhlak yang mulia. Selain itu nggak bisa ngambil hati orang lain. Abu Bakar As-Siddiq itu dengan kelembutannya, nggak ngasih orang uang, nggak ngasih orang harta, tapi hati orang terpikat oleh dunia karena kelembutannya, kebaikannya yang nggak dibikin-bikin, memang dari hati yang tulus yang paling dalam. Begitu juga Umar bin Khattab yang terkenal dengan gagahnya, dengan kerasnya. Ketika sudah masuk Islam, akhlak beliau berubah. Selalu tersenyum dengan orang-orang terdekatnya. Siapapun yang ditemukan, tersenyum. Ketika perang, paling tegas dan sangat penyayang, sangat lembut ketika beliau lagi sidak tengah malam, berbongkar fakir miskin, memberi makanan, memberi sembako kepada kita ya. Orang-orang kan yang tahu kalau beliau itu seorang khalifah. Gak ada orang yang tahu kalau beliau itu seorang presiden pemimpin di daerah. Karena dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan kebijaksanaannya, dibandingkan dengan milik kita. Kita lihat keuntungannya, kita membandingkan dengan keuntungan kita. Kita lihat nasibnya lebih bagus, kita bandingkan dengan nasib kita. Kita lihat apa yang lebih banyak, kita bandingkan dengan apa yang ada pada diri kita. Akhirnya kita cuma melihat orang, akhirnya kita mengamati orang, akhirnya kita menilai orang, ujung-ujungnya kita komentari. Udah capek melihat, udah capek ngamati, udah capek komentarin. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat apa? Yang kita dapat hati menjadi panas. Hati dengan hati, karena hati akan menjadi pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran akan menjadi ucapan. Hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan akan menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan, karena perbuatan akan menjadi kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaan akan menjadi nasib kita. Berarti dimulainya dari hati. Kalau dimulai dari hati, berarti kita meminta kepada Allah, ya Allah, bersihkan hati hamba ya Allah, sehatkan hati hamba ya Allah, berikan kepada hamba hati yang disebut dengan qalbun salim.